Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa Islam dari sejak kedatangannya pertama sekali di Mekah, kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab di zaman Nabi SAW, dan di zaman beliau meninggal, wafat, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau di luar Jazirah Arab, bahkan sampai ke daerah kita di Nusantara ini, ke wilayah-wilayah Nusantara yang di sini kita sebut kemudian daerah-daerah Asia Tenggara atau ASEAN ya. Ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ya, ada Filipina, ada Indonesia, dan juga negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, terutama sekali ketika datang ke wilayah Nusantara ini, maka pertama sekali Islam ini masuk melalui wilayah Aceh. Ya, jadi baru menyebar ke seluruh Nusantara. Pertama sekali masuk ke Aceh, kemudian dari Aceh menyebar ke Pulau Jawa. Ada dua jalur ya, ada jalur Malaka dan ada jalur Gresik atau Giri. Jadi ketika menyebar melalui Aceh, maka kemudian dari Aceh menyebar ke daerah Jawa, terutama sekali Jawa Timur terlebih dahulu ya. Kemudian dari Jawa Timur dikembangkan ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Banten, dari Banten ke Palembang, dari Palembang ke pulau yang lain yaitu Pulau Borneo yang kita kenal kemudian namanya adalah Kalimantan, yaitu di wilayah selatan Pulau Borneo, yaitu di Tanjung Pura. Kemudian yang berdekatan dengan Tanjung Pura juga kerajaan Banjar ya, yang kita sangat populer, nama ulama Banjar yang sangat populer juga di Aceh yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penulis kitab Sabilal Muhtadin ya. Beliau telah menguraikan makna dari kitab tulisan ulama Aceh yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri ya. Nah, ulama Banjar inilah yang menulis kitab Sabilal Muhtadin. Nah, Islam dari wilayah Jawa tadi kemudian menyebar sampai ke daerah Kalimantan ya, yaitu di wilayah pertama sekali di wilayah selatan dari Kalimantan yaitu dari Tanjung Pura, kemudian Banjar, berikutnya ke pulau yang lain ya, yaitu Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan ya, daerah selatan juga, yaitu di Makassar. Kemudian dari Makassar baru kemudian ke wilayah Maluku, yaitu Kerajaan Ternate. Dari Kerajaan Ternate ini kemudian berkembang lagi ke wilayah-wilayah Nusantara yang lain, yaitu termasuk ke wilayah Maluku Utara, yaitu Tidore. Dari Tidore kemudian menuju ke Papua, ya, Papua Barat yang saat ini sedang bergejolak. Ya. Jadi sebenarnya Islam sudah hadir di Papua dan menjadi mayoritas sebenarnya dahulu di Papua Barat itu. Kemudian jalur yang lain masuk Islam ke wilayah Nusantara ini adalah jalur Malaka. Nah, jalur Malaka itu dari Aceh kemudian ke Malaka, dari Malaka ini ke Johor, kemudian juga ke wilayah Patani, kemudian terus sampai nanti ke Champa, ke Kamboja, kemudian menyebar juga melalui Malaka ini ke Brunei ya, kemudian dari Brunei berkembang juga ke Sulu, kemudian ke Mindanao, ya, ini sudah masuk sudah masuk ke wilayah Filipina ya, ke Mindanao, dari Mindanao ke Manila. Nah, ini adalah cara penyebaran Islam di Nusantara kita. Nah, jadi dari daerah-daerah ini kemudian Islam juga berkembang ke wilayah-wilayah pedalaman di Nusantara. Karena memang pada awal datangnya Islam ke Nusantara ini penyebarannya lewat laut, ya, penyebarannya lewat pantai, lewat wilayah-wilayah pesisir. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, maka kerajaan-kerajaan Islam itu seluruhnya ada di wilayah-wilayah pesisir, ya, di wilayah-wilayah pantai, ya, yang ada di Kepulauan Nusantara. Tidak ada kerajaan-kerajaan Islam itu berada di daerah pedalaman, ya, apalagi di daerah-daerah pegunungan. Ya. Kerajaan Islam itu selalu berada di wilayah-wilayah pesisir. Ya.
termasuk misalnya di Aceh. Ada beberapa kerajaan kan tadi kita ceritakan di Aceh, itu misalnya kerajaan Perlak, kemudian ada juga kerajaan Jempa, ya. Kemudian ada kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kalau di Aceh Besar itu kerajaan Lamuri, ya. Kemudian termasuk Barus, ya, yang sebenarnya dulunya adalah kerajaan Aceh, ya, wilayah Aceh. Nah, jadi banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Aceh ini yang telah berjasa besar terhadap pengislaman di Nusantara ini. Nah, para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mendapatkan informasi yang begitu memadai dengan mendapatkan informasi dari kitab-kitab sejarah bahwa orang-orang Aceh, ya, yang datang ke Jawa menyampaikan ajaran Islam itu mereka membawa dai-dai dari Timur Tengah, ya. Jadi ceritanya bahwa dai-dai yang dikirim oleh Sultan Turki saat itu, Turki Utsmani yang masih khilafah Islamiyah, itu mengirim dai atau mubalik ke wilayah Jawa melalui Aceh, ya, karena memang mereka lebih kenal dulu Aceh sebelum wilayah-wilayah Nusantara yang lain. Jadi mereka kirim mubalik yang 9 orang itu melalui Aceh. Nah, oleh orang Aceh lah kemudian 9 wali itu dibawa ke wilayah Jawa. Ya, saat itu lebih populer dengan istilah Jawa Dwipa, ya. Kepulauan Nusantara ini, Kepulauan Jawa itu lebih dikenal dengan istilah Jawa Dwipa. Nah, jadi seperti yang kita sebut tadi bahwa 9 wali itu punya keahlian yang berbeda-beda, ya. Yang pertama misalnya Maulana Malik Ibrahim, ya, beliau berasal dari Turki. Beliau punya keahlian di bidang irigasi, ya. Selain beliau ulama, beliau mengerti ajaran agama dengan memadai dan luar biasa banyak mendalamnya, tapi beliau juga menguasai irigasi. Jadi beliau melihat bagaimana masyarakat di Jawa saat itu membutuhkan irigasi karena tanaman-tanaman saat itu membutuhkan sekali hujan, ya, air hujan. Nah, oleh beliau kemudian beliau buat irigasi, beliau buat bendungan sehingga tidak terlalu berharap banyak dari hujan, ya, masyarakat Jawa saat itu. Mereka bisa mendapatkan air dari bendungan yang dibuat oleh oleh Maulana Malik Ibrahim, ya, yang berasal dari Turki. Nah, beliau ini memang berangkat dari Aceh, ya, orang Aceh yang membawa Maulana Malik Ibrahim ini ke Jawa, ya, terutama ke Jawa Timur, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Maulana Ishaq, ya. Maulana Ishaq ini dari Samarkand, ya. Nah, Maulana Ishaq ini tentu punya keahlian yang lain, ya, tidak seperti Maulana Malik Ibrahim, karena memang mubalik dan dai sebelum mereka diutus ke wilayah Nusantara ini mereka terlebih dahulu diberikan masukan-masukan, ya, bahwasanya penduduk Nusantara ini membutuhkan kebutuhan-kebutuhan mereka adalah ini, ya. Sudah diinventarisir apa saja kebutuhan masyarakat Nusantara ini oleh pemerintah khilafah Islamiyah di Turki saat itu. Kemudian baru setelah diketahui pemetaan yang jelas, lalu kemudian dai atau mubalik dikirim menurut kebutuhan wilayah-wilayah itu. Nah, jadi kalau masyarakatnya membutuhkan seorang ahli irigasi, maka yang diutus sebagai mubalik atau dai adalah ahli irigasi. Begitu juga para dai atau mubalik itu punya keahlian yang lain. Misalnya ada di antara mereka yang pandai meruqyah, ya, meruqyah, ya, membacakan ayat Al-Quran untuk mengusir setan, ya. Jadi memang karena daerah Jawa juga sudah populer dalam pengetahuan orang-orang Turki yang memimpin Turki Utsmani saat itu, bahwa di daerah Jawa itu banyak berkembang ajaran-ajaran lebih percaya kepada dukun misalnya dan seterusnya. Maka dikirimlah dari Maghribi, dari Maroko, seorang ahli ruqyah yang bernama Syekh Maulana Al-Maghribi, ya. Nah, beliaulah yang kemudian diberikan tugas, ya, masing-masing mereka itu ada tugas wilayah-wilayah mana, ya. Kalau Maulana Malik Ibrahim ke wilayah mana, kemudian Sunan Ampel, ya,
Ali Rahmatullah sebenarnya nama beliau yang sebenarnya, itu ke daerah mana. Masing-masing wali yang 9 itu punya wilayah-wilayah tersendiri ya. Ada yang di wilayah Jawa Timur, ada di wilayah Jawa Barat, ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, jadi para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajarlah kemudian kita melihat perkembangan Islam begitu luar biasa di Nusantara ini ya, sejak kedatangan para ulama-ulama atau mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah itu ya. Sampai saat ini kita mengetahui bahwasanya Islam masih mayoritas di Indonesia ini ya. Islam itu masih menjadi agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia ini. Jadi kalau kita presentasikan ya, kalau kita kita gambarkan bahwa yang paling banyak agama dianut oleh penduduk Indonesia ini adalah pertama Islam ya. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Kristen Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Yang terakhir tentu saja ini baru diresmikan dan diakui oleh pemerintah agama terakhir ini, yaitu Konghucu, yaitu pada zaman ketika Indonesia ini dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam masih mayoritas di negeri kita. Sejak dahulu sudah mayoritas, sampai sekarang pun masih mayoritas. Meskipun Indonesia ini sudah dijajah selama 3 abad lebih ya, 350 tahun. Tapi tetap mayoritas penduduk Indonesia masih Islam ya, belum agama yang lain ya. Ini menunjukkan memang saat Islam ini didakwahkan oleh para mubaligh Timur Tengah itu, mereka mendakwahkan Islam dengan begitu santun ya, begitu indah, sehingga penduduk Nusantara ini meskipun sudah dijajah oleh Belanda ya, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Spanyol ya, 3 negara yang menjajah Indonesia tadi, tapi penduduk Indonesia tetap beragama Islam. Padahal penjajah-penjajah itu membawa agama yang lain ya kan. Ya, misalnya kalau Portugis dan Spanyol mereka membawa Kristen Katolik ya. Nah, karena agama yang mereka anut adalah Kristen Katolik. Tetapi kalau Belanda membawa Kristen Protestan ya. Jadi memang agama-agama selain Islam itu, terutama 2 agama yang kita sebut tadi yaitu Katolik dan Protestan, itu baru ada saat Indonesia ini dijajah oleh 3 negara yang kita sebut tadi ya, yaitu Portugis, Spanyol dan Belanda. Adapun kalau Hindu dan Buddha memang sebelum Islam sudah ada di Nusantara ini ya. Jadi duluan ada Hindu dan Buddha sebelum Islam di Nusantara ini. Dan kita juga kenal sejarah-sejarah agama Hindu itu yang kemudian menjadi kerajaan-kerajaan juga di Nusantara ini. Misalnya kalau di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya. Nah, itu kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Buddha ya, kerajaan Buddha. Dan wilayahnya juga begitu luas ya, ketika masih ada kerajaan ini wilayahnya sangat luas. Kemudian kalau di Jawa itu ada kerajaan Hindu, itu kerajaan Majapahit. Itu mulai dari Jawa Timur sampai ke wilayah-wilayah lain seluruh Jawa, bahkan ke sebagian besar Sumatera itu, bahkan seluruhnya Sumatera itu masuk ke wilayah Majapahit dulunya, termasuk Aceh sebelum Islam ya, itu wilayah Majapahit ya. Nah, jadi memang para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sebelum hadirnya Islam ke Nusantara ini, penduduk Nusantara ini sebelumnya beragama Hindu dan Buddha. Ya, tapi kemudian ketika Islam masuk ke Nusantara, dakwah Islam menyebar dengan damai, menyebar dengan santun ya, dengan sikap-sikap yang arif, akhirnya pemeluk Nusantara yang awalnya beragama Hindu dan Buddha, mereka memilih Islam sebagai agama mereka. Jadi memang para pemirsa ICTV yang Allah Subhanahu wa taala, peran para mubaligh, para dai yang menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin ya, Islam yang cara penyampaiannya dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, itu benar-benar membuat penduduk Nusantara itu berminat untuk memeluk agama Islam. Sedikit informasi yang ingin kita sampaikan dari sebuah kitab tulisan dari seorang ulama yang bernama Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum.
Nah, dalam kitab ini diceritakan bahwa ini cerita tentang Islam yang muncul di Arab. Ya, saya ingin sebutkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini, yang sampai ke Indonesia ini, memang ada beberapa sejarawan yang menyebut itu berasal dari Arab. Ya. Nah, di sini diceritakan di halaman 51, Dayanatul Arab, ya, keagamaannya orang-orang Arab. Kana ma'zamul Arab yadinuna bidini Ibrahim alaihissalam mundu an nasya'at dzurriyyatuhu fi Makkah wa intasharat fi jaziratil Arab. Sesungguhnya sebagian besar, ya, mayoritas orang-orang Arab itu beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muncul keturunan Ibrahim itu di Mekah dan tersebar di Jazirah Arab. Ya, jadi memang Nabi Ibrahim itu berasal dari Jazirah Arab juga, yaitu di wilayah utara Jazirah Arab. Persisnya adalah di kota Irak. Ya, kemudian nama yang sebelumnya namanya adalah Mesopotamia. Ya. Nabi Ibrahim berasal dari Irak, kemudian di sebelah Jazirah Arab sebelah utara, baru kemudian beliau ke Mekah, ya, di Mekah, dan kita semua sudah tak ketahui, ya, sejarah beliau menempatkan istri beliau di Mekah, ya. Dan itu disebutkan Al-Quran, ya, bahwa beliau mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah, ya, yang tidak punya tanam-tanaman. Masya Allah. Jadi memang kondisi lembah Mekah di zaman ketika Nabi Ibrahim datang ke sana adalah tidak ada tanam-tanaman sedikit pun. Ya. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ya. Di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Tidak ada pohon-pohon kayu. Ya. Jadi begitu gersang, dan itu dikenal memang Mekah itu lembah batu. Ya. Tapi kemudian dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Tidak ada air di Mekah, ya. Tidak ada makanan di Mekah, ya. Tidak ada pohon-pohonan di Mekah, ya. Dan saat itu memang belum ditemukan lagi minyak bumi, apalagi minyak bumi, ya. Air saja, makanan saja tidak ada di Mekah. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, lanjutan dari doa yang tadi, ya Allah, itu dalam surat Al-Baqarah juga ada, Rabbi ij'al hadzal balada amina, ya, warzuq ahlahu minats tsamarat. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Nah, jadi makanannya sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya Allah menyediakan makanan itu ke negeri yang begitu tandus itu. Nah, kemudian dengan doa Nabi Ibrahim ini pun kemudian begitu banyak buah-buahan di Mekah, meskipun tidak ada pohon-pohonannya tapi buahnya juga sudah ada. Kemudian ada juga air, ya, sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam beliau kembali ke Irak, ya, ke wilayah Jazirah Arab yang sebelah utara tadi. Kemudian ternyata sepeninggal beliau itu anak beliau yang menangis itu meronta-ronta, ya, kemudian mengepak-ngepakkan kakinya ke darat, ya, ke tanah, lalu dari tanah itu memancarkan air. Nah, mulailah dari saat itu Mekah ada air, sebelumnya tidak ada air. Dan saat ini Mekah adalah negeri yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman, tercukupi makanan dan minuman yang ada di sana. Baik para pemirsa TV yang pun Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.